Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Persekutuan Jumat Theo Untar. Apa kabarnya nih teman-teman? Mungkin boleh nih di-sharingkan gitu kondisinya di kolom chat gitu kan. Mungkin ada yang lagi happy atau lagi senang-senang gitu kan baru selesai kelas atau kelasnya nanti setelah Persekutuan Jumat atau mungkin ada juga nih yang lagi nggak sedang baik-baik saja. Mungkin boleh nih kita sharingkan kondisinya di kolom chat ya gitu kita saling memberikan semangat atau bisa juga saling mendoakan teman-teman. Jadi kabarnya gimana nih teman-teman semuanya? Kalau aku puji Tuhan saat ini kondisiku sehat, baik gitu dalam menjalani perkuliahan selama 1 minggu dan sukacita kembali rasanya bisa kembali hadir di pesan Jumat untuk beribadah dan bersekutu sama dengan teman-teman semua. Oke teman-teman mungkin kita lanjut aja boleh next slide, Fred. Oke, jadi sebelum memulaikan ibadah kita hari ini, aku mau mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi presensi ibadah hari ini. Teman-teman bisa scan barcode yang udah ada di screen, boleh lewat Line atau aplikasi lainnya, atau juga boleh lewat link yang udah ada di kolom chat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi PJ POUD hari ini. Dan juga mau mengajak teman-teman yang mau memberikan persembahan untuk membantu pelayanan di POUD, dapat melalui OVO atas nama Michelle dengan nomor 0819 0848 7549. Teman-teman boleh juga untuk scan QR OVO-nya ataupun lewat BCA atas nama Setihani Michelle Wijaya. Nomor rekeningnya 7460296565 atau teman-teman boleh juga untuk scan QR yang udah ada di screen. Boleh next, Freddy? Oke teman-teman, jadi saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah. Untuk itu kami mohon buat teman-teman untuk tidak menyalakan mic selama ibadah berlangsung dan juga tidak menambah screen selama berjalannya ibadah. Selamat datang teman-teman semuanya, selamat mengikuti ibadah. Saya serahkan kepada WL, kepada Asyira. Bersilakan. Thank you, Ko Gerald. Shalom semuanya, selamat datang di Persekutuan Jumat hari ini. Sebelum kita mulai dengan puji dan penyembahan hari ini, kita mengheningkan waktu dengan berteduh bersama Tuhan terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami dapat bergabung pada hari ini Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kami yang melayani maupun yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kau ubahkanlah hati kita ya Tuhan menjadi yang lebih baik ya Tuhan dan taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memasuki lagu pertama. Dalam lagu ini berjudul Harapanku. Selama kesibukan hari ini mungkin kita tidak menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, maka hari ini kami akan menyerahkan semua harapan kami kepada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami mengucap syukur, kami tahu bahwa kami aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Amin, puji Tuhan. Aku harap semua masih semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin boleh dikasih reaction emojinya, kasih jempol, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan bersatu dalam lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah
hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Pak Nelson, mari kita persiapkanlah hati kita dan fokus kepada Tuhan dan menyanyikan lagu ini bersama, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita angkatkan pujian ini dengan segenap hati dan jiwa kita. Semua apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya
saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Inilah hati kami, inilah apapun yang kita punya, segalanya, semuanya milik Engkau Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengangkat pujian ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu ya Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Nelson untuk memberitakan firman hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami menikmati pujian penyembahan, kami menikmati hadirat-Mu yang indah. Mari Tuhan, hadirlah di tempat kami masing-masing, di tempat kami berada. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu hadir ketika kami memuji menyembah. Engkau ada bersama dengan kami. Dan tiba waktunya kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Urapilah kami sekaliannya, ya, agar sungguh kami bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Urapi hamba jadikan saluran berkat. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Di nama Tuhan, shalom semuanya. Suara saya kedengaran ya? Oke. Baik, senang bisa ada bersama-sama dengan saudara sekalian pada siang hari ini. Saya akan share screen ya, supaya kita bisa langsung menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sudah keluar ya gambarnya? Ya, fellowship in God. Ya. Hari ini dengan tema yang diberikan, saya ingin coba kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma, pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara bisa buka kitab manual di rumah saudara masing-masing, ya, di tempat saudara, dan juga mungkin gadgetnya, atau juga langsung di depan layar, ya, di handphone saudara atau di laptop saudara, karena saya sudah siapkan ayat-ayatnya. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus
juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 7 ini, kalau saudara simak tadi pembacaan firman Tuhannya, kita akan melihat satu gambaran bahwa Paulus kirim surat kepada Roma, kepada pembacanya dengan satu tujuan supaya pembacanya hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain, bagus, ya, rukun, satu hati, saling mengasihi, saling mendukung dalam pelayanan, tidak mencari kepentingannya sendiri, tidak merasa gue kalau temenan sama dia untungnya apa, ya, gitu kan? Atau gue kalau jalan bareng sama dia terlibat dalam pelayanan, gue dapat apa? Bukan fokusnya kepada diri sendiri, tetapi justru bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita menikmati persekutuan yang intim satu dengan yang lain di dalam Kristus. Nah, ada satu gambar yang menarik pada waktu saya coba cari-cari gambar. Sudah lihat ini? Ada satu anak yang asik dengan mainannya sendiri, sementara satu anak yang lain, gue kok nggak diajak main gitu. Jadi ada banyak orang Kristen kadang-kadang sibuk dengan kekristenannya, kehidupannya sendiri, EGP dengan orang lain, nggak peduli dengan kesusahan, kesedihan, kebutuhan orang lain. Yang penting gue enjoy aja gitu. Sibuk dengan urusannya sendiri. Fokusnya hanya me fokus. Hanya diri sendiri. Masa bodoh dengan orang lain. Nah, rupanya di dalam kekristenan kita nggak boleh seperti itu. Saya menyadari bahwa di zaman now, orang seakan-akan dikondisikan untuk selalu bersikap individu, ya, dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan tabletnya. Seringkali kita tanpa disadari hanya dengan benda mati ini. Kita berpikir bahwa dengan ini semua kita bisa menjelajah ke seluruh dunia. Kita bisa chatting, bisa video call, dan sebagainya. Tapi tanpa disadari kita menjadi orang yang bersifat individu. Ya, kadang-kadang kurang bisa bersosialisasi kalau ketemu. Kadang-kadang ketika ketemu face to face, nggak bisa ngomong. Jagonya di jari. Ya. Jadi kita kehilangan nilai-nilai kebersamaan. Ya. Ada satu ungkapan home sweet home, udah hilang fenomena itu. Yang ada cuma home alone. Sendiri aja ya. Mungkin di tengah keramaian, mungkin di HP-nya itu begitu banyak temannya. Mungkin di IG, di Twitter, di mana-mana, mungkin banyak chattingan. Tapi di dalam hati kecilnya ada satu kekosongan yang amat sangat home alone. Ya, kenapa? Sekali lagi kita mesti sadar kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sosial, ya, makhluk sosial. Sejak awal dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memang dalam konteks ini hanya ada satu orang saja pada waktu itu, Adam. Sehingga perlu penolong, yaitu Hawa, yang akan menjadi satu sebagai suami istri. Tapi ayat ini bukan semata-mata hanya untuk menjalin kisah asmara, ya, pasangan. No, tapi ini juga memberitahu kepada kita bahwa kita makhluk sosial yang nggak bisa hidup seorang diri. Ya. Ingat,
di dalam kehidupan kekristenan tidak ada yang dapat dilakukan seorang diri. Ada yang sok bilang, Pak Nelson, saya fine-fine aja tuh. Bisa kok saya sendirian. Oke. Kalau sudah lihat gambar ini, saya senang sekali ya. Gambar ini ada seorang yang di depan tarik apa ya, gerobak kah? Ada satu beban yang dia tarik. Bisa nggak sendiri? Ayo, kasih respon, ngangguk atau gimana? Ngangguk apa enggak? Bisa nggak dia tarik sendiri? Sebenarnya mungkin bisa dengan kekuatan yang dia punya, ya. Mungkin sampai terbungkuk-bungkuk. Bisa, tapi kerja keras. Betul ya? Beda kalau dengan ditambah orang lain yang mendorongnya, kasih kekuatan tenaga. Pasti akan lebih ringan. Setuju? Betul? Ya? Mungkin sendiri bisa, tapi kalau berdua pasti akan jauh lebih baik. Pepatah bijak bilang, bila bersama kita bisa berbuat lebih. Yang setuju katakan amin. Walaupun saya nggak dengar. Ya, amin ya. Jadi pepatah bijak bilang kalau sebatang lidi, memang namanya lidi. Tapi buat apa gitu cuma sebatang? Buat itu ya, usir lalat. Buat ituin bersihin laba-laba punya sarang. Bisa. Tapi mudah sekali patah. Beda kalau itu seikat sapu lidi. Wah, bisa gebuk orang. Bisa gebuk-gebuk ranjang ya. Bisa sapu-sapu air kalau banjir kemasukan. Jadi banyak manfaatnya kalau bersama-sama. Pepatah Indonesia bilang, bersatu kita teguh. Lanjutannya apa? Oh, ini nggak cipta. Emang sih saya nggak dengar. Bersatu kita teguh. Nah, seringkali orang bilang bercerai kita runtuh. Iya juga. Tapi saya nggak mau ambil yang negatif. Saya temukan frase yang lebih positif, yang lebih mendukung bagaimana kita perlu fellowship satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Begini, bersatu kita teguh, bersama kita bisa. Haleluya. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Jadi marilah kita bangun spirit untuk bersama, fellowship in God. Kita bangun kehausan untuk bersekutu satu dengan yang lain dengan satu kesadaran sebagaimana firman Tuhan katakan, kita memang nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Kita nggak boleh fokus hanya sendiri. Ya, Roma pasal 12 ayat 4 dan 5 bilang begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita mesti menyadari, kita nih orang Kristen boleh jadi denominasinya berbeda. Ada yang GKAA, GKII, GKUU, GKOO, terserah saudara lah, mau gereja mana ya kan? Ada yang GKI, ada yang GBI, ada yang HKBP, ada yang GSJA, ada yang GBIS, ada yang GPIB, terserah saudara dah. Pokoknya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Allah, kau saudaraku dan kau saudariku. Kita ini banyak anggota. Bukan berarti karena kita punya gereja berbeda, jadi lu gua, lu jangan urusin campuran, jangan urusan gua dah, jangan sok ikut campur. Bukan begitu. Kita ini satu tubuh. Walaupun anggotanya banyak, tapi kita nempel dalam satu tubuh di dalam Kristus. Nangkep ya? Kita mesti bekerja bersama-sama. Apalagi saudara ditempatkan di Untar. Ini bukan kebetulan saudara bisa bekerja bersama-sama dalam satu kepengurusan di POUD. Ya, saya senang sekali ada satu wadah di mana di kampus disiapkan si kerohanian untuk mengadakan setiap Jumat seperti ini atau Rabu ada doa dan sebagainya. Mari bekerjalah bersama-sama, jalinlah satu persekutuan yang intim di dalam Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Walaupun berbeda, mungkin fungsinya satu dengan yang lain nggak harus sama. Sorry to say, bahkan kita nggak harus suku yang sama, warna kulit yang sama, IQ yang sama. Jangan bilang sosokan, gua mah
kelompok geng orang pinter, lu mah nggak masuk hitungan. Jangan kayak gitu. Gua mah kalangan the have, lu mah nggak level kumpul sama gua. Jangan kayak gitu. Kita mesti sadar bahwa kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Sebagai orang Kristen yang harus bekerja bersama-sama, saling mendukung untuk memuliakan Tuhan. Ya, dalam satu wadah di POUD ataukah di tempat saudara masing-masing yang mungkin sekali lagi saling bisa menolong satu dengan yang lain sebagai orang Kristen. Fellowship in God. Nah, hari ini dengan singkat, dengan cepat saya mau sampaikan ada 2 sikap yang harus kita terapkan supaya kita bisa mewujudkan fellowship in God itu terjadi di POUD, di antara pertemanan saudara sebagai sesama orang Kristen, supaya betul-betul nyata bahwa kita ini bersaudara satu dengan yang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Allah, kau saudaraku, kau saudariku. Entahkah perbedaan atau apapun yang terjadi, jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang individualis dan bersikap masa bodoh satu dengan yang lain. Ya, jadi ada 2 sikap yang harus kita terapkan supaya kita bisa mewujudkan bagaimana fellowship in God itu nyata. Ya, yang pertama, tidak mencari kepentingan sendiri. Roma 15 ayat yang kedua tadi bilang, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Jadi bukan me fokus, hanya saya. Tapi lihatlah, bukalah mata saudara, apa yang bisa saya perbuat untuk rekan sepelayanan saya. Apa yang saya bisa lakukan? What can I do? Ya, apa yang saya bisa lakukan buat saudara? Bahkan the best, bukan yang asal-asal saja. Alkitab bilang Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Itu pemberian yang terbaik, pelayanan yang the best. Jadi marilah orang-orang muda, orang-orang Kristen di Untar, ya, atau yang sudah alumni, ya, biarlah kita sadar, jangan hanya apa untungnya buat saya ikut persekutuan kayak gini. Apa untungnya buat saya ketika saya bergabung menjadi pengurus. Apa manfaatnya buat saya kalau saya aktif dalam pelayanan. Jangan pikirkan apa untungnya, gunanya apa buat no. Tapi belajar cari kepentingan, kesenangan orang lain. Bukankah ini yang diajarkan oleh firman Tuhan buat kita? Ya, lihatlah bagaimana kalau kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain, kita bisa fellowship, kita bisa membangun dia satu dengan yang lain, kita bisa ada dalam satu kebersamaan. Itu powerful sekali. Saudara masih ingat cerita ini? Ayo, boleh unmute. Cerita apa? Silakan. Ada yang mau tebak? Panitia, siapkan hadiah. Kalau ada yang bisa tebak. Ada yang bisa tebak gambar apa ini? Silakan buka suaranya. Apakah dikunci oleh host? Enggak kan? Musa di gunung. Musa di gunung. Di gunung apa tuh? Lupa namanya. Pokoknya diangkat sama Harun dan Hur. Oh, ditopang sama Harun dan Hur. Good. Nah, saudara lihat di sini. Musa, orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan, dihadang oleh bangsa Amalek. Mau dalam peperangan. Dan Alkitab mencatat, Yosua ditunjuk untuk berperang. Dan satu keajaiban terjadi, satu fenomena terjadi. Musa angkat tangan, maka peperangan menang. Tapi Musa kalau angkat tangan terus, apalagi udah laule, tahu gak laule? Udah uzur, udah tua, 80-an lebih itu umur dia, capek dong. Begitu dia turun tangan, peperangan kalah. Nah, saudara lihat, kalau Musa hanya sendirian saja, tidak ditopang oleh Harun dan Hur, maka kalah. Ngerti ya saudara ya? Rupa-rupanya diperlukan dukungan Harun dan Hur untuk menopang tangan Musa sehingga terangkat terus dan Yosua yang di lapangan jadi menang. Nah, saudara lihat begini.
Kalau saja Harun dan Hur masa bodoh, emang gua pikirin katanya, ya kan? Enak aja tuh si Musa, orang lagi perang-perang begini, dia malah di gunung tidur kali. Tapi ternyata Harun dan Hur peduli. Mereka nggak egois. Mereka lihat ternyata ketika Musa angkat tangan itu membuat satu perbedaan. Dan kalau Musa capek, kalah nih. Mereka inisiatif. Saya baca kitab, nggak tertulis Musa minta bantuan, Musa kasih perintah, enggak. Alkitab catat Harun dan Hur segera menopang tangan Musa. Dan ketika tangan Musa terus naik, peperangan dimenangkan. Alangkah indahnya kalau orang Kristen punya kesadaran seperti ini. Tidak mencari kepentingannya sendiri. Tetapi melihat ada kebutuhan, mereka inisiatif menolong. Lengkap ya teman-teman ya, orang muda ya. Ayo. Sederhana sekali. Yang Harun dan Hur lakukan, nggak banyak kok. Yang mereka kerjakan nggak susah. Cuma topang. Ya, kan gampang tuh, cuma topang doang. Saudara, walaupun kelihatannya sederhana, tapi itu dampaknya fatal sekali. Memberikan kemenangan. Dapat ya? Teman-teman, ayo. Jangan hanya me fokus. Jangan hanya mencari kepentingan sendiri. Bukalah mata saudara. Lihatlah. Ada orang-orang yang perlu pertolongan kita. Dan sadarkah? Satu kali kita juga mungkin butuh pertolongan orang lain. Betul? Jadi marilah buka diri untuk berfellowship satu dengan yang lain. Jangan menjadi orang yang tertutup. Karena memang kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kalau kita bisa menolong orang lain, itu menyenangkan. Tapi bukankah kita juga sekali lagi butuh pertolongan orang lain? Marilah kita memiliki sikap tidak mencari hanya kepentingan sendiri saja. Selagi kita bisa tolong orang lain, marilah kita tolong. Jangan menjadi orang yang egois. Ya, ketika kita menolong orang lain, sesuatu yang ajaib terjadi, sesuatu yang besar terjadi. Satu cerita perjanjian lama menyadarkan kita, nggak boleh egois, nggak boleh EGP. Harun dan Hur melakukan perbuatan yang sederhana, tapi dampaknya besar. Ya, yang contoh dalam perjanjian baru. Cerita apa? Ayo silakan tebak. Tadi kaum Adam, kaum Hawa. Ayo tebak. Apa nih? Jawabannya. Cerita tentang apa? Lingkan cipta mulai. Nggak ada yang bisa tebak, kah? Silakan unmute. Cerita apa nih? Tahu kan pernah sekolah minggu? Apa yo? Cerita tentang kebangkitan Lazarus. Hah? Apa nih? Orang yang kerasukan. Cerita apa? Nggak maju-maju slide-nya kalau nggak ditebak. Belum ada yang unmute nih. Cerita tentang apa? Satu. Saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang tebak. Ada di chat, Pak, dari Glory. Apa? Ada di chat, di chat. Udah di chat? Oh, Iya. saya nggak baca chatannya. Saya bacain ya, Pak. Dari Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Iya juga sih. Iyalah, oke, udah ada yang jawab. Ini cerita tentang 4 orang mengusung orang yang lumpuh. Ngerti ya? Yang saya mau tekankan bukan si lumpuhnya. Yang saya mau tekankan tentu juga bukan tentang Yesusnya. Yang saya mau tekankan 4 orangnya, saudara. Ngerti nggak? 4 orang ini sakit apa sehat? Sehat. Mereka bisa masa bodoh dengan si lumpuh. Betul? Pusing amat. Gue mau shopping dulu. Pusing amat gue mau main sepak bola. Pusing amat gue mau jalan-jalan. Tapi ternyata 4 orang ini peduli sama si lumpuh. Ngerti maksud saya, saudara? 4 orang ini bisa bersama-sama mengusung
si lumpuh. Saya mau tekankan, bersama-sama. Mereka dengan satu irama. 2 di depan, 2 di belakang, mengusung. Tahu mengusung ya? Tanduk gitu ya. 2 di depan, 2 di belakang. Bisa bayangkan nggak? Kalau 2 di depan, jalannya cepat-cepat. Yang terjadi apa? Ngerti maksud saya? Kalau ini tanduk itu, yang jalan depan, ngesot. Betul nggak? Kalau yang 2 jalannya cepat. Yang diusung, nyungsop gitu kan. Atau yang di belakang jalannya kecepatan. Sehingga si lumpuh juga jadi jatuh. Tapi ternyata mereka bersama-sama. Ya, mengusung seirama, bahkan kudu naik ke atas genteng karena di depan penuh yang dengarkan pengajaran Yesus. Mereka mesti angkat keseimbangan supaya si lumpuh nggak miring, nggak oblak, ngerti ya? Kan sedang ditanduk. Begitu juga pada waktu diturunkan. Nah, saudara melihat di sini, ketika 4 orang ini tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, mereka buka mata, peduli, mereka bekerja bersama-sama, dan hasilnya si lumpuh akhirnya disembuhkan. Saya mau bilang, sinergi itu powerful, ya. The power of synergy. Kalau kita berfellowship, kita bersama-sama sebagai saudara seiman satu dengan yang lain, maka perkara-perkara besar akan kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi orang-orang muda, mari sekali lagi buka diri untuk terlibatlah, bekerja bersama-sama dalam pelayanan. Kita nggak boleh hanya memfokuskan diri, gua bisa sendirian. Ternyata kita butuh orang lain, ya. Dan orang lain itu siapa? Ya teman seiman kita juga yang bekerja bersama-sama sebagai satu tim. Saudara tahu pemain sepak bola? Sejago-jagonya pemain sepak bola, nggak mungkin dia satu tim hanya sendiri. 10 orang, 11 dengan penjaga gawang. Betul ya? Saudara tahu pemain sepak bola yang terkenal, Ronaldo Messi atau Ronaldo, walaupun dia jago, dia butuh teman-teman yang lain. Sekali lagi, kita nggak bisa bekerja sendirian. Itu sebabnya kita nggak boleh menjadi orang yang egois. Kita mesti lihat kepentingan orang lain yang mungkin sekali lagi kita juga butuh pertolongan orang lain. Ada satu ungkapan bilang begini, setiap nada membutuhkan nada lain untuk menghasilkan bunyi yang harmonis. Para pemain musik ngerti? Setuju bisa katakan amin? Ya, yang namanya main piano nggak mungkin do semuanya, do. Tapi do re mi fa sol la si do gitu ya. Ada nada-nada yang berbeda, tetapi ketika dibunyikan secara bersamaan dalam kunci C atau D atau E minor dan sebagainya, itu menghasilkan bunyi yang harmonis. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh nada lain untuk menghasilkan bunyi yang harmonis. Ini memberitahu kepada kita bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita mesti peduli dengan orang lain. Nggak boleh fokus hanya kepada kepentingan sendiri. Kita nggak selalu hebat. Kita butuh orang lain untuk saling menolong. Setuju? Ya, ini sikap pertama yang harus kita miliki. Tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi belajarlah, pedulilah, lihatlah ada kepentingan orang lain juga. Jangan merasa tersaingi, jangan merasa khawatir, ya. Nanti beginilah, nanti begitulah. No. Kita bilang dalam 1 Korintus 3, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, sekali lagi, ketika kita terlibat dalam pelayanan bersama-sama, percayalah Allah menghargai apa yang kita lakukan. Ya, jadi jangan merasa tersaingi, jangan merasa ada satu hal yang ingin menonjol satu dengan yang lain. No, ingat kita butuh satu dengan yang lain. Fellowship in God, bersama-sama di dalam Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi dalam kesempatan ini orang-orang muda, khususnya pengurus di PAUD,
atau teman-teman yang belum terlibat dalam pelayanan, jangan EGP, jangan masa bodoh. Kita mesti membuka diri untuk terlibat bersama-sama, bersekutu, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Nggak perlu besar-besar seperti Harun dan Hur yang cuma menopang saja. Saya ingin kasih tahu ya, dalam persekutuan mungkin kalau ada yang bisa memimpin pujian, baik. Ada yang bisa main keyboard, baik. Ada yang tahu IT, bagus. Tapi kalaupun nggak merasa, aduh saya emang nggak bisa apa-apa. Hadir saja, itu sudah dukungan yang berarti. Betul? Cuma datang aja, itu bentuk dukungan, saudara. Jadi sekali lagi, marilah sebagai orang Kristen, sebagai anggota tubuh Kristus, kita bersama-sama majukan PAUD. Jangkau teman-teman yang lain, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sikap tidak mencari kepentingan sendiri ini akan mewujudkan fellowship in God yang memuliakan Tuhan. Sikap yang kedua, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 tadi bilang, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kadang-kadang ada orang Kristen suka bilang begini, Pak Nelson, saya sih menyadari saya perlu orang lain, saya sih mau bekerja bersama-sama, saya sih mau berfellowship, tapi dia tuh orangnya ngeselin. Nah, gitu kan ya. Kita kadang-kadang suka nggak bisa terima kekurangan orang lain. Dia tuh orangnya tuh cuma mau enaknya doang. Dia tuh kesal lah gua kalau gabung sama dia, kalau kerja sama dia. Dia tuh orangnya nggak pengertian. Kita selalu lihat kekurangan orang lain. Saya ingin kasih tahu hari ini, setiap ciptaan Tuhan itu punya potensi yang luar biasa. Hari ini sadarlah, bangunlah sebuah sikap untuk menerima kekurangan. Jangan lupa, ada kelebihan dari orang lain. Setiap orang punya potensi. Ya, jadi jangan merasa cuma saya doang yang hebat. Gua bisa WL, gua bisa main musik, udah gua aja sendirian bisa. Enggak, saudara, sekali lagi. Kita mesti belajar terima kekurangan dan kelebihan orang lain. Mungkin kita berbeda, it's okay. Memang harus berbeda. Kalau semua sama, kan repot ya. Kalau semua bisanya main keyboard, kan nggak seru juga ya, nggak ada gitar, nggak ada drum. Ya. Kalau semua maunya mimpin pujian, nanti ribut, nggak ada yang susun acara, nggak ada yang mimpin doa, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita mesti terima kelebihan dan kekurangan orang lain. Memang harus berbeda, ya. Nggak apa-apa. Kalau bisa sama, baik. Tapi berbeda itu indah loh, saudara. Warna-warni, ya, rainbow. Itu menjadi indah, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi nggak usah sok-sokan kalau lihat temen yang bekerja dengan satu tim dengan kita, ini orang kayaknya grecokin aja nih. Ini orang kayaknya sumber masalah nih. Udah gua cut dah. Jangan cepet-cepet, saudara. Berbeda nggak harus berarti jadi musuh. Nangkap ya? Berbeda itu indah. Ingat sekali lagi. Boleh berbeda. Nggak harus sama seperti yang kita mau. Siapa tahu keberadaan itu untuk melengkapi kekurangan kita. Kita ini seperti pas teamwork, ya. Ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada yang menonjol, ada yang berlubang, saling melengkapi, jadi klop gitu. Tapi kalau puzzle ini cuma sekeping, nggak bisa buat apa-apa, nggak akan berguna, nggak akan berarti kalau berdiri sendiri. Nangkap ya? Jadi marilah kita bangun sikap menerima kelebihan kekurangan orang lain. Ya, supaya kita bisa mewujudkan fellowship in God dalam PAUD, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kekristenan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ingat sekali lagi, ketika kita bersama-sama itu powerful. Bersatu kita teguh, bersama kita bisa. Ya, jadi marilah belajar terima kelebihan kekurangan orang lain. Saya ingin kasih satu akronim atau namanya ya, singkatan TIP. Together, everyone achieves more. Bersama, semua orang akan mencapai lebih baik.
Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan di Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Jika dua orang bekerja sama, akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada satu orang saja bekerja dua kali. Ngerti nggak kalimat itu? Ada satu orang yang kerja ekstra, 2 kali lipat. Betul, bisa. Tapi kalau 2 orang yang bekerja sama, itu hasilnya pasti lebih maksimal. Karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik. Pengkhotbah 4 ayat 9 kasih tahu kita seperti itu. Jadi marilah teman-teman, jangan merasa sombong, jangan merasa pikir gua sendirian bisa handle semuanya. Enggak. Belajar terima kelebihan kekurangan orang lain. Kita enggak selalu hebat. Sekali waktu kita butuh orang lain. Ya. Petrus sebagai seorang nelayan ulung, sekali waktu enggak dapat apa-apa. Dia perlu Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, sorry to say, mungkin saudara merasa pinter, mungkin saudara merasa gagah, tampan, cantik, keuangan cukup melimpah, dan sepertinya hidup ini enak. Gua nggak perlu siapa-siapa. Kita nggak pernah tahu. Satu momen, satu saat, satu peristiwa tertentu di mana kita akan angkat bendera putih. Saya butuh orang lain. Ngerti ya saudara ya? Pada waktu itu akan susah sekali kita dapatkan. Kalau saudara seringkali menjadi orang yang sombong. Saudara nggak mau bergaul, saudara tutup diri. Saudara akan sulit. Saudara akan merasakan home alone. Itu sebabnya hari ini satu tema yang bagus sekali. Fellowship in God. Biarlah kita membuka diri untuk terlibat bersama-sama. Bersekutu satu dengan yang lain. Mari kita cemplung, kita bersahabat, jangan menarik diri, jangan tutup ya untuk berkomunikasi, bekerja, melayani bersama-sama. Biar kita bergabung, join gitu ya, dalam kepengurusan, dalam kebersamaan, ikut ibadah di PAUD, ikut doa di hari Rabu atau komsel ya dengan singkatan saudara yang masing-masing dengan mungkin pipa ya singkatannya ada ya ada KRRS apalah saya kurang gitu mengerti ya. Ikut terlibat dengan maksud apa? Supaya saudara punya komunitas yang sehat. Saya akan akhiri renungan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita bisa mewujudkan fellowship in God dengan memiliki 2 sikap. Yang pertama, jangan hanya mencari kepentingan sendiri, tapi lihatlah bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, biarlah kita belajar menerima kelebihan kekurangan orang lain. Karena kita nggak selalu hebat. Kita butuh pertolongan orang lain satu kali. Jangan hanya melihat kelemahan kekurangan. Orang punya potensi yang dimana kita nggak bisa. Ternyata dia bisa. Bahkan dia lebih hebat daripada kita. Saya akan akhiri dengan satu ayat. Dalam kitab Mazmur bilang begini. Sungguh. Oh, ini luar biasa, saudara. Sungguh. Beneran. Sius nih. Alangkah baiknya dan indahnya. Terjemahan yang lain, menyenangkan sekali. Apabila saudara diam bersama dengan rukun. Enggak sendiri. Bersama dengan rukun. Ya, memang ada risiko kalau kita bersama-sama ada gesekan. It's okay. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin ketika kita bergabung dalam kepanitiaan, kepengurusan, ada selek, beda pendapat. It's okay. Ingatlah kita saudara. Biar kita diam bersama dengan rukun. Dan Alkitab bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita bisa mewujudkan ini, maka ada berkat-berkat yang dicurahkan buat kita sekalian. Sebelum saya kembalikan kepada host, pemimpin persekutuan ini untuk melanjutkan kegiatan yang lain, izinkan saya mengajak saudara menyanyi satu lagu ya yang menggambarkan, yang menyadarkan kita, kita nih keluarga, kita nih satu anggota tubuh Kristus. Mari kita bangun hubungan yang mesra satu dengan yang lain. Bukan berarti harus jadi pacaran, no. Bukan berarti harus jadi lesbi atau gay, no.
Entahkah sejenis atau lawan jenis, kita mesti berfellowship, membangun sebagai satu tubuh Kristus, saling tolong menolong. Ya, saudara yang bisa nyanyi di rumah saudara masing-masing, tentunya dalam keadaan mute supaya nggak benturan dengan suara saya. Nyanyilah dengan sukacita. Ya, saya akan nyanyikan buat kita sekalian, lalu saya akan berdoa dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Yang bisa, ayo nyanyi sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah dengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Untuk hidup tidak hanya mencari kepentingan sendiri. Untuk hidup tidak menjadi orang yang egois, me fokusnya. Tapi ajar kami buka mata, melihat, peduli apa yang kami bisa lakukan buat menyenangkan orang lain. Ajarlah kami membangun fellowship yang intim di dalam Tuhan satu dengan yang lain. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak merendahkan, meremehkan, menghakimi kelemahan kekurangan orang lain. Tapi lebih daripada itu, ajarlah kami kagum, melihat kelebihan, melihat potensi, melihat kekuatan yang ada dalam diri orang lain yang di mana kami nggak punya. Sehingga kami bisa membangun satu hubungan yang baik di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika kami fellowship di dalam Tuhan, ketika kami melayani bersama-sama, bergabung sebagai satu tim, maka perkara besar terjadi. Ada berkat-berkat yang dicurahkan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati badan pengurus PAUD agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan pada host. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nelson untuk firman-Nya hari ini. Pastinya kita semua diberkati oleh firman hari ini. Yang saya dapati dari firman tadi, yang pastinya yang paling serak di hati itu kita diingatkan kembali bahwa kita harus berjalan bersama-sama, mendukung sesama karena kita semua adalah keluarga Tuhan. Untuk itu, maka mari kita menyanyikan lagu ini, Lord, I give you my heart. Artinya, Tuhan, aku memberikan hatiku kepadamu. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you, and all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart.
is my desire to honor you, Lord. With all my heart I worship you, and all I have within me I give you praise, and all that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. Lord, have your way in me. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Cifani untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Baiklah teman-teman, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak atas kelancaran persekutuan Jumat hari ini. Biar kiranya Kau yang boleh tuntun dan berkati terus pembicara kita Pak Nelson, pelayan-pelayan kita, teman-teman kita yang sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan maupun yang belum, biar Tuhan Yesus yang boleh berkati, biar kuasa Roh Kudus saja yang selalu memimpin dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Biar firman yang telah dibawakan juga bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, sebentar kami ingin menaikkan pokok doa. Teman-teman, untuk pokok doa yang pertama, biar yang laki-laki boleh berdoa untuk persekutuan Jumat dan persekutuan doa di hari Rabu yang selalu diadakan PA Untar, dan untuk teman-teman perempuan bisa berdoa untuk proker Untar dan persiapan bakti sosial. Doa yang kedua, untuk laki-laki bisa berdoa agar mahasiswa dapat menjalani kuliah dengan baik, baik yang sedang skripsi, magang, dan tugas-tugas lainnya. Untuk yang perempuan bisa berdoa untuk staf, dosen, dan karyawan Untar agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Untuk pokok doa yang ketiga, laki-laki boleh berdoa untuk pemerintah agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, dan perempuan bisa berdoa untuk vaksin agar bisa tersebar secepatnya dan virus COVID juga bisa cepat berakhir.
Doa yang terakhir, untuk laki-laki boleh berdoa untuk kesehatan mahasiswa, staf, dosen-dosen di Untar, dan keluarganya. Yang perempuan bisa berdoa agar hubungan pendekatan dengan Tuhan setiap mahasiswa, staf, dosen, dan keluarga juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami, biar kiranya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapa. Kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Asyar atau Puarta. Oke, thank you Fanny. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih juga buat Pak Nelson yang telah memberitakan firman Tuhan bagi kita semua di persekutuan di pagi siang hari ini. Terima kasih banyak atas pelayanannya Pak Nelson dan juga teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam perkuliahan, pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini aku mau bacain warta jemaat hari ini. Untuk pembicara ada Pak Nelson Lee. Untuk WL ada Asyira Graciana dari FK 20. Untuk pemusik ada Civalicia Claudianita dari FEB 18. Ada pendoa dari Fanny Lorenza FT 19. Ada Asyir atau Puarta, ada saya sendiri, Gerald Maya dari Vkom 19. Dan juga untuk posternya ada dari Michelle Gabriel PSI 20. Terima kasih banyak atas pelayanannya teman-teman. Aku juga mau info ini buat teman-teman semuanya dan mau ngajakin buat teman-teman semua karena kita hari ini telah mendengar firman yang telah dibawakan oleh Pak Nelson tentang persekutuan. Aku mau ajak buat teman-teman semua untuk menghadiri persekutuan-persekutuan yang ada di POUD. Yang pertama itu ada persekutuan doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 3 sore secara online dan juga persekutuan Jumat secara online setiap hari Jumat di jam yang sama di pukul 11. Untuk linknya teman-teman boleh cek di Instagramnya di PO_Untar ataupun ada di website, ada di link yang ada di bio Instagramnya PO Untar. Untuk persekutuan Jumat sendiri mungkin aku mau ngasih sedikit spoiler, jadi minggu depan itu kita akan sama-sama nih teman-teman bersekutu dan juga akan sama-sama main games bareng nih, seru-seruan bareng. Untuk itu aku mau ajak teman-teman untuk jangan lupa ikut persekutuan Jumat di jam yang sama minggu depan. Selain itu juga aku mau ngajakin buat teman-teman untuk mengikuti persekutuan mahasiswa Kristen Jakarta Barat. Jadi di PMKJB ini kita nggak cuma bersekutu dengan teman-teman sama Untar, tapi juga kita akan ketemu dengan teman-teman dari Trisakti, dari BINUS, dari Ukrida, dan juga teman-teman lainnya yang ada di setiap hari Selasa pukul 5 sore. Ini teman-teman bisa cek di Instagramnya di PMK_Jakarta atau akan diinfokan kembali oleh pengurus di grup yang ada di Line. Aku juga mau ngajak teman-teman untuk tetap terhubung untuk mendapatkan informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan dari POUD, untuk follow di Instagramnya ada di @po_untar dan juga boleh di lainnya di @918boset atau juga ada di YouTube, Spotify, dan Facebook di PO Untar. Jadi teman-teman boleh di boleh di follow, boleh di subscribe setiap media sosialnya POUD. Sekali lagi juga aku mau ingatkan teman-teman untuk mengisi presensi persekutuan hari ini yang ada di screen kalian, boleh di scan yang ada di screen. Yang di screen kalian di sebelah kiri, dan juga teman-teman yang ingin memberikan persembahan boleh melalui OVO ataupun BCA. Di OVO-nya itu atas nama Michela di 0819 0848 7549 dan di BCA atas nama Setiani Michela Wijaya di 21 nomor rekeningnya 21199999027. Mungkin aku memberikan kesempatan 1-2 menit buat teman-teman yang mau mengisi absen, yang mau scan absennya atau yang udah ada di chat, atau teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan untuk membantu pelayanan di POUD, boleh di scan juga atau mau di screenshot dulu untuk
nanti memberikannya atau mengisi absennya setelah PJ, aku berikan kesempatan 1-2 menit, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir dan telah mengambil bagian dalam pelayanan di Persekutuan Jumat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan semoga kita dapat kembali bersekutu bersama di persekutuan-persekutuan PAUD mendatang. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya hari ini. Saya kembalikan kepada WL ke Asyira. Dipersilakan Asyira. Oke, thank you Ko Gerald. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu terakhir, yaitu sebagai lagu pengutusan hari ini, Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus, karena Engkau sudah memilih kami ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini
disembah Kau Tuhan, karena Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Ku kan setia ya Tuhan sampai akhir hidupku. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Nelson untuk memimpin kita dalam doa penutup hari ini. Mari sekali lagi kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, lewat pujian yang terakhir, biarlah ini menjadi komitmen kami untuk ikut Tuhan setia sampai akhir. Dan selama kami masih hidup, ajarlah kami berfellowship satu dengan yang lain, saling menguatkan, sehingga apa yang kami lakukan membawa dampak yang semakin besar, yang akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan indah bisa melayani Tuhan. Memberkatilah setiap para pelayan yang telah mengambil bagian, baik pemain musik, OWL, pewarta, pendoa. Tuhan memberkati tanpa terkecuali setiap kami yang telah join bersama-sama. Kami percaya setiap kehadiran kami tidak pernah sia-sia. Lewat pujian penyembahan kami dikuatkan, kami disegarkan. Lewat kebenaran firman Tuhan kami disadarkan untuk membuka diri, untuk berfellowship satu dengan yang lain, saling menguatkan, membangun untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami doakan buat badan pengurus PAUD agar mereka terus sehati bekerja bersama-sama dengan semangat, dengan kreativitas yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan, hikmat itu, sehingga bisa dengan kreatif, dengan ide-ide yang cemerlang bisa menjangkau teman-teman yang lain, mengadakan ibadah yang menarik sementara dalam online, ataukah mungkin beberapa waktu yang mendatang bisa kembali di kampus. Tuhan tolong semuanya, jadilah kehendak-Mu yang terbaik. Kami percaya setiap sesi, setiap musim kehidupan kami, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat setiap mahasiswa-mahasiswi Kristen, khususnya untuk aktif, untuk terlibat, bergabung dalam PAUD. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka menjadi garam, menjadi terang, sehingga mahasiswa non-Kristen pun bisa bergabung. Dan ketika mereka hadir dalam PAUD, mereka mendengar firman, mendengar nama Yesus, mereka dijamah, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang menjadi pembicara, urapi, supaya sungguh setiap PAUD yang diadakan tidak pernah sia-sia. Berkati setiap persekutuan doa hari Rabu, berkati setiap PMKJB yang diadakan, agar kami semua dikuatkan bersama-sama bahwa kami tidak sendirian. Masih ada banyak orang Kristen lain, ada anak muda yang lain yang cinta Tuhan, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih, berkatilah kami pada siang hari ini, biar apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Mari orang-orang muda, sebelum kita selesaikan PAUD pada siang hari ini, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya, dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.